Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera temanku semua. Selamat datang kembali di channel ini. Ruang tempat kita membahas sisi lain dari kehidupan, spiritualitas Jawa, dan rahasia yang tersembunyi di balik hari lahir alias weton. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat lahir batin. Pernah nggak kamu mendengar cerita orang yang hidupnya berubah drastis setelah menikah? Baru beberapa bulan nikah, tiba-tiba sakit terus, usaha bangkrut, atau keluarganya jadi sering bertengkar tanpa sebab yang jelas? Padahal sebelumnya hidupnya biasa saja. Tapi sejak menikah, semuanya terasa seperti runtuh satu persatu. Nah, bisa jadi itu bukan cuma karena nasib buruk semata. Bisa jadi, ini berkaitan dengan weton pasangan hidupnya. Dalam budaya Jawa, memang ada weton-weton tertentu yang dipercaya membawa energi berat, bahkan bisa membawa malapetaka kalau tidak diseimbangkan. Dan ini bukan mitos kosong, karena sudah banyak kisah nyata yang memperlihatkan akibatnya. Sebelum kita bahas satu persatu, yuk bantu channel ini tetap hidup dan bermanfaat. Klik tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Dan seperti biasa, jangan lupa tulis sholawat atau doa baik di kolom komentar ya, biar energi positif kita sama-sama mengalir. Dalam perhitungan Jawa kuno, weton bukan cuma soal hari dan pasaran lahir, tapi juga mencerminkan karakter, kekuatan spiritual, dan potensi energi yang dibawa seseorang sejak lahir. Ada weton yang harmonis, cocok dijadikan pasangan, pembawa rejeki dan ketentraman. Tapi ada juga yang sebaliknya. Kalau tidak ditangani dengan bijak, bisa membawa aura berat, konflik berkepanjangan, bahkan malapetaka dalam rumah tangga. Apakah weton itu berarti orangnya jahat? Bukan. Tapi energi yang menyertainya bisa sangat kuat dan tidak mudah dikendalikan. Apalagi jika tidak tahu cara menyeimbangkannya. Yuk kita bahas 5 weton yang menurut tradisi kejawen, konon bisa membawa bencana jika dijadikan pasangan, dan tentunya, kita juga bahas bagaimana cara menyikapinya. 1. Weton Rabu Wage Lur, suka menyimpan, tapi meledak sekali waktu. Sekilas, orang yang lahir di weton Rabu Wage tampak sangat kalem, sopan, dan tidak neko-neko. Mereka dikenal rajin, perhatian, dan tidak suka bikin ribut. Tapi jangan tertipu oleh kesan permukaan itu. Di balik ketenangan orang Rabu Wage, tersimpan dunia batin yang dalam, dan sayangnya, seringkali tak bisa atau tak mau mereka ungkapkan. Inilah yang membuat weton ini dianggap berbahaya dalam diam. Karena ketika mereka merasa terluka, kecewa, atau marah, mereka tidak langsung bereaksi. Mereka memendamnya. Dan jika itu berlangsung terlalu lama, emosi yang terkubur bisa meledak tiba-tiba, dan bukan hanya menyakiti pasangan, tapi juga menghancurkan hubungan secara total. Karakter orang Rabu Wage sangat tertutup secara emosional. Mereka bukan tipe yang akan langsung mengungkapkan perasaan saat ada masalah. Bahkan kalau pasangannya bertanya berkali-kali, mereka cenderung menjawab, "Gak apa-apa kok," padahal dalam hati sedang bergejolak. Tapi karena mereka ingin menjaga ketenangan, mereka memilih diam. Dan itulah yang menjadi bom waktu dalam rumah tangga. Dalam tradisi primbon Jawa, Rabu adalah hari dengan energi logis, penuh perhitungan dan ketekunan. Tapi Wage adalah pasaran dengan karakter dalam, tenang, dan sedikit berat. Kombinasi ini menjadikan orang Rabu Wage sangat kuat dalam menyimpan rahasia, tahan banting, dan tidak mudah terlihat rapuh. Tapi justru karena semua disimpan, saat mereka lelah menahan, ledakannya bisa menyakitkan. Contoh kisah nyata datang dari pasangan di Magetan. Seorang pria Rabu Wage menikah dengan wanita Minggu Legi. Di awal rumah tangga, semuanya terlihat bahagia. Si pria tampak penyayang, perhatian, dan sabar. Tapi seiring waktu, sang istri merasa seperti sedang berbicara dengan tembok. Setiap kali terjadi konflik, suaminya hanya mengangguk, tidak melawan, dan menghindari diskusi. Setelah bertahun-tahun, saat masalah kecil muncul lagi, si suami mendadak pergi meninggalkan rumah. Tidak bicara, tidak marah, tidak pamit. Ia hanya menghilang, dan ketika akhirnya bisa dihubungi, ia berkata, "Aku sudah capek berpura-pura baik-baik saja." Ledakan emosional itu bukan datang dari satu malam, tapi dari tahun-tahun luka batin yang tidak pernah diucapkan. Inilah risiko menikah dengan orang Rabu Wage. Mereka tampak kuat,
tapi sebenarnya rapuh dalam. Dan jika kamu tidak bisa membaca kode-kode kecil mereka, seperti perubahan sikap, tatapan kosong, atau kebiasaan menyendiri, kamu bisa kehilangan koneksi emosional yang selama ini kamu kira aman-aman saja. Namun, bukan berarti Rabu Wage tidak bisa menjadi pasangan yang baik. Justru sebaliknya. Mereka adalah pendengar yang luar biasa, pekerja keras, dan setia. Tapi mereka butuh pasangan yang bisa mengajak mereka bicara pelan-pelan, sabar membuka hati mereka tanpa memaksa. Yang harus dihindari adalah 1. Menyepelekan sikap diam mereka. Karena diamnya menyimpan makna. 2. Menyerang atau menyudutkan saat konflik. Karena mereka akan menarik diri dan makin sulit didekati. 3. Mengabaikan tanda-tanda emosional kecil. Karena mereka tidak akan meminta perhatian, tapi sangat membutuhkannya. Satu hal lagi, mereka sangat menghargai kepercayaan. Jika kamu bisa jadi tempat aman untuk batin mereka bercerita, mereka akan setia seumur hidup. Tapi jika kamu mengkhianati atau menekan mereka terus-menerus, maka mereka bisa hilang seketika, seperti kabut yang tertiup angin. Diam, tanpa suara, tanpa drama. Weton Rabu Wage bukan malapetaka jika kamu peka. Tapi jika kamu abai, energi diamnya bisa jadi badai. Maka belajarlah mendengar yang tak diucapkan. Karena itulah bahasa cinta mereka yang sebenarnya. 2. Weton Sabtu Pon Lur, bawa daya tarik dan bencana sekaligus. Sabtu Pon adalah salah satu weton yang paling sering disebut dalam primbon Jawa sebagai weton penuh karisma, tetapi juga mengandung potensi konflik yang tinggi. Orang yang lahir pada Sabtu Pon dikenal memikat. Bukan sekadar menarik secara fisik, tapi ada sesuatu dalam aura mereka yang sulit dijelaskan. Memikat, mencuri perhatian, dan membuat orang-orang di sekitarnya ingin tahu lebih dalam. Sayangnya, di balik daya tarik itu, Sabtu Pon juga menyimpan badai batin yang, kalau tidak disikapi dengan bijak, bisa membawa keretakan dalam rumah tangga. Kombinasi hari Sabtu yang dikuasai unsur Saturnus, planet yang kuat, keras, dan penuh ujian hidup, dengan pasaran Pon yang membawa gelombang energi batin tajam, menjadikan karakter Sabtu Pon penuh dualitas. Mereka bisa sangat menyenangkan, humoris, bahkan manis di luar. Tapi dalam sekejap bisa berubah menjadi pribadi yang dingin, tertutup, atau sangat keras kepala ketika merasa tidak dihargai. Masalah utama dalam hubungan dengan orang Sabtu Pon adalah rasa aman pasangan yang mudah terganggu. Karena mereka disukai banyak orang, kadang tanpa mereka niatkan, mereka dikelilingi pengagum. Dan ini bikin pasangan merasa mudah cemburu, tidak percaya diri, atau merasa terancam, walau Sabtu Pon tidak berbuat apa-apa. Ibarat bunga yang tumbuh di tengah taman ramai, meski tidak berniat pamer, tetap saja jadi pusat perhatian. Belum lagi, Sabtu Pon sangat menjaga ruang pribadinya. Mereka bukan tipe pasangan yang suka terlalu dikekang. Mereka bisa mencintai dengan dalam, tapi kalau dipaksa untuk berubah sesuai keinginan pasangan, mereka akan memberontak secara perlahan. Dan begitu perasaan jengah memuncak, mereka bisa pergi atau menjauh secara emosional tanpa peringatan. Contoh kasus nyata datang dari Budina di Surabaya. Suaminya lahir di Sabtu Pon. Di awal pernikahan, suaminya sangat manis, perhatian, bahkan terkesan romantis. Tapi seiring waktu, Budina merasa suaminya berubah. Ia jadi sulit diajak bicara terbuka, sering menghindari percakapan serius, dan malah sibuk dengan dunianya sendiri. Ketika Budina mencoba mengoreksi, suaminya justru menyindir dan menarik diri makin jauh. Lama-lama, rumah tangga mereka seperti dua orang asing dalam satu rumah. Padahal dari luar tampak seperti keluarga harmonis. Setelah berkonsultasi dengan seorang pini sepuh, dijelaskan bahwa suaminya memiliki energi Sabtu Pon yang dominan. Ia perlu ruang sendiri, dan bila terus ditekan atau dikontrol, justru akan menimbulkan perlawanan batin yang tidak terucap. Akhirnya hubungan jadi kaku, komunikasi mandek, dan cinta pun pelan-pelan terkikis. Selain itu, Sabtu Pon juga mudah menarik energi negatif dari luar, terutama jika mereka sedang dalam keadaan batin tidak stabil. Jika mereka menikah dengan pasangan yang emosional, keras, atau posesif, maka rumah tangga bisa jadi ajang tarik-menarik energi yang melelahkan, bukan secara fisik, tapi batin. Ujung-ujungnya, sering terjadi konflik yang berulang, merasa tidak cocok, bahkan merasa hidup seperti di bawah bayang-bayang beban yang tidak jelas. Namun,
Sabtu Pon juga bisa jadi pasangan luar biasa bila dipasangkan dengan orang yang sabar, dewasa, dan tidak insecure. Mereka sangat setia kalau diberi kepercayaan. Mereka bisa jadi sumber semangat bagi pasangan yang sedang jatuh. Dan mereka bisa mencintai dengan total, asal diberi kebebasan untuk jadi diri sendiri. Apa yang perlu dilakukan jika kamu menikah dengan Sabtu Pon? 1. Jangan larang mereka jadi diri sendiri. Tapi ajak mereka bicara dari hati ke hati tanpa menekan. 2. Jangan posesif, tapi perkuat rasa percaya. Sabtu Pon tidak suka dikontrol, tapi akan setia jika dihargai. 3. Jaga energi rumah tetap bersih. Batin mereka sensitif. Hindari pertengkaran di malam hari, karena itu bisa membekas lama dalam hati mereka. Ingat, Sabtu Pon bukan pembawa malapetaka jika kamu tahu cara memeluk badai. Mereka memang bukan pasangan yang mudah, tapi di balik kompleksitas mereka tersimpan kehangatan yang tulus, asal kamu cukup sabar untuk menyelami dalamnya. 3. Weton Selasa Kliwon Lur, aura kuat, tapi sulit dikendalikan. Orang yang lahir di weton Selasa Kliwon seringkali tampak tenang, kalem, dan tidak neko-neko dalam keseharian. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan itu, ada energi besar yang sedang bekerja dalam diam. Energi inilah yang membuat banyak peramal Jawa kuno dan para pinisepuh bilang, hati-hati kalau mau nikah sama orang Selasa Kliwon. Kuat banget, tapi susah ditebak. Dalam tradisi kejawen, weton ini sering disebut membawa aura panas, bukan dalam arti marah-marah, tapi penuh tekanan batin yang mudah memicu konflik kalau tidak diseimbangkan. Karakter khas orang Selasa Kliwon adalah keras kepala, tapi bukan frontal. Mereka bisa diam berhari-hari saat ada masalah, tapi bukan berarti menyerah. Mereka sedang menyusun kekuatan dalam batin. Ketika emosi mereka meledak, ledakannya tidak seperti petasan, tapi seperti gempa bumi. Pelan, dalam, tapi merusak. Ini membuat pasangan yang menikah dengan weton ini, kadang merasa hidupnya penuh tekanan tanpa tahu sumbernya. Banyak rumah tangga yang salah satu pasangannya lahir di weton Selasa Kliwon, mengalami dinamika hubungan yang berat sebelah. Entah salah satunya terlalu mendominasi, atau justru terlalu mengalah karena tidak sanggup menghadapi kepribadian Selasa Kliwon yang cenderung kaku dan kerap memendam luka lama. Sekilas mereka tampak harmonis, tapi di baliknya banyak ketegangan yang disimpan diam-diam. Mari kita lihat kisah nyata dari pasangan di daerah Temanggung. Seorang perempuan lahir di Selasa Kliwon, menikah dengan pria Sabtu Pahing. Di awal pernikahan, hubungan mereka tampak sempurna. Namun 3 tahun berjalan, si pria mulai merasa jiwanya tertekan. Ia merasa tidak bisa menjadi dirinya sendiri, karena istrinya terlalu dominan dalam sikap, tapi tidak pernah mau terbuka dalam komunikasi. Semua dipendam, dan ketika masalah muncul, ia langsung meledak dengan kata-kata tajam dan sikap dingin. Akhirnya rumah tangga itu kandas bukan karena perselingkuhan, tapi karena tidak ada yang kuat bertahan di bawah aura energi yang berat dan menekan. Dalam tradisi Primbon Jawa, Selasa membawa watak keras, aktif, dan bertemperamen tinggi. Sementara Kliwon adalah pasaran dengan gelombang energi halus yang cenderung menarik unsur gaib. Maka, ketika digabung, orang Selasa Kliwon bukan hanya memiliki karakter keras, tapi juga aura batin yang sulit dibaca. Mereka intuitif, emosional, dan sangat peka terhadap energi sekitar. Tapi karena tidak semua orang bisa berkomunikasi secara spiritual, akhirnya hubungan rumah tangga mereka sering mengalami benturan diam-diam. Apakah berarti Selasa Kliwon tidak boleh menikah? Tentu tidak. Tapi mereka butuh pasangan yang punya karakter sabar, terbuka, dan tidak mudah meledak. Sebab jika 2 orang keras kepala dipersatukan, apalagi satunya membawa aura, diam yang dalam, rumah tangga bisa jadi ladang perang batin setiap hari. Cara terbaik menghadapi weton ini adalah lewat komunikasi yang jujur dan doa yang rutin. Mereka akan melunak jika diperlakukan dengan kesabaran dan empati. Tapi jika dihadapi dengan kemarahan, mereka justru akan semakin tertutup dan membangun tembok batin yang makin sulit ditembus. Jadi kalau kamu saat ini sedang berpasangan dengan Selasa Kliwon, ingat satu hal, jangan paksa mereka untuk langsung terbuka. Tapi hadirkan dirimu sebagai tempat pulang yang nyaman. Karena jika mereka merasa dihargai, mereka akan menunjukkan sisi lembut yang tidak semua orang tahu. Dan saat itu, hubungan kalian akan berubah dari malapetaka menjadi anugerah. 4.
Weton Jumat Pon Lur, daya gaib tinggi, tapi bikin rumah tangga rentan terganggu. Weton Jumat Pon dalam tradisi Jawa sering dikaitkan dengan pancer gaib, yaitu garis kelahiran yang berhubungan langsung dengan kekuatan leluhur dan alam gaib. Mereka yang lahir di weton ini biasanya membawa daya spiritual yang tinggi, kadang disadari, kadang tidak. Aura mereka sering terasa berat, bukan karena menyeramkan, tapi karena batin mereka mengandung koneksi halus ke dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa. Dan disinilah masalahnya, energi mereka sangat kuat, tapi kalau tidak dijaga atau tidak cocok dengan pasangan, rumah tangga bisa jadi ladang ujian yang tak henti-hentinya. Banyak orang yang menikah dengan pasangan berweton Jumat Pon mengalami gangguan yang sulit dijelaskan secara logika. Misalnya, setelah menikah, tiba-tiba sering mimpi buruk, rumah tangga penuh pertengkaran padahal masalahnya kecil, salah satu pasangan sering sakit tanpa sebab medis. Bahkan ada juga yang mengalami gangguan metafisik, seperti suara-suara aneh, rasa diawasi, atau atmosfer rumah yang tiba-tiba terasa berat. Kenapa bisa begitu? Karena Jumat adalah hari yang sakral, hari turunnya rahmat dan juga pembuka gerbang spiritual. Sementara pasaran Pon adalah titik energi halus yang mudah terhubung dengan dimensi lain. Kombinasi keduanya menjadikan orang dengan weton ini ibarat magnet spiritual. Mereka bisa menjadi penghubung antara dunia nyata dan gaib, entah mereka sadari atau tidak. Contoh kisah nyata datang dari Pak Pram, seorang tokoh masyarakat dari daerah Jepara. Ia menikah dengan perempuan yang lahir di Jumat Pon. Selama masa pacaran, semuanya tampak baik. Tapi sejak menikah, mereka mengalami banyak hal aneh. Setiap malam Jumat, istrinya mendadak murung, sulit tidur, dan sering menangis tanpa sebab. Rumah terasa tidak nyaman, padahal mereka tidak punya masalah keuangan maupun keluarga. Akhirnya mereka datang ke seorang sesepuh desa. Dari perhitungan primbon dan pembacaan batin, diketahui bahwa energi istrinya terlalu kuat, dan setiap malam Jumat Pon, hari dan pasaran kelahirannya, tubuhnya menjadi pintu masuk bagi energi-energi dari luar yang belum ditutup. Sejak itu mereka rutin melakukan tirakat ringan, menyucikan rumah, dan menjaga harmoni batin. Gangguan pun perlahan mereda. Masalahnya bukan pada orangnya, tapi pada energi yang mengikutinya. Dan pasangan yang tidak peka atau tidak kuat secara spiritual seringkali merasa lelah, capek batin, atau mudah tersulut emosi tanpa tahu penyebabnya. Orang Jumat Pon juga dikenal punya penjaga gaib, biasanya berupa leluhur atau makhluk halus yang pernah bersumpah melindungi garis keturunan mereka. Jika energi pasangan tidak cocok, penjaga itu bisa bereaksi, bukan menyerang, tapi menimbulkan ketidakcocokan dalam relasi. Dalam beberapa kasus, pasangan justru merasa seperti ditolak secara halus oleh rumah tangganya sendiri. Apakah ini berarti orang Jumat Pon membawa sial? Bukan. Mereka justru bisa menjadi pelindung luar biasa jika energinya diseimbangkan. Mereka bisa jadi pasangan yang kuat, penuh intuisi, dan setia. Tapi butuh pasangan yang spiritualnya juga matang, atau minimal punya pondasi doa dan kebersihan batin yang kuat. Bagi kamu yang menikahi orang Jumat Pon, kuncinya ada pada 1. Penerimaan, jangan menolak sisi spiritual mereka, tapi belajar memahami. 2. Kesucian ruang rumah, jaga rumah tetap bersih dari energi negatif, lewat doa, sholawat, atau tradisi bersih rumah. 3. Doa bersama, jangan biarkan energi pasangan hanya ditanggung sendiri. Perkuat dengan ibadah bersama, atau saling menenangkan saat terjadi gangguan. Karena pada akhirnya, orang Jumat Pon bukan pembawa bencana, tapi penjaga gerbang tak kasat mata yang, kalau disambut dengan cinta dan pemahaman, justru bisa membawa perlindungan luar biasa bagi rumah tanggamu. 5. Weton Senin Legi Lur, luar nampak tenang, dalamnya menyimpan duka. Weton Senin Legi adalah tipe yang sering disalahpahami. Dari luar, mereka tampak tenang, lembut, dan bahkan seperti tidak pernah marah. Mereka bisa menjalani hari dengan senyum tipis, bicara pelan, dan selalu menunjukkan kesabaran. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa di balik ketenangan itu, Senin Legi menyimpan lautan perasaan yang dalam dan tidak mudah diakses siapapun, termasuk pasangannya sendiri. Dalam tradisi primbon Jawa, Senin dikenal sebagai hari dengan unsur keseimbangan batin, tenang namun kuat. Sementara Legi adalah pasaran yang membawa gelombang energi manis, penuh rasa dan kelembutan. Tapi justru disitulah letak kerumitannya. Orang Senin Legi sangat perasa,
tapi juga tidak suka menunjukkan perasaannya. Mereka bisa sakit hati sangat dalam, tapi tetap terlihat tersenyum. Mereka bisa kecewa berat, tapi memilih memendam karena tidak ingin membuat orang lain merasa bersalah. Sifat seperti ini tentu saja bisa menjadi kelebihan dalam banyak hal. Mereka tahan banting, tidak suka drama, dan tidak mudah meledak. Tapi dalam konteks pernikahan, ini bisa menjadi bom waktu yang tak kasat mata. Pasangan mereka bisa merasa semuanya baik-baik saja, padahal Senin Legi sedang terluka dalam diam. Dan ketika luka itu sudah terlalu dalam, mereka bisa menjauh bukan secara fisik, tapi secara emosional. Pelan-pelan, cinta mereka menguap, digantikan oleh rasa jenuh yang tidak terucapkan. Ada satu kisah dari Mbak Arum, seorang perempuan Senin Legi yang menikah dengan pria yang berkarakter dominan dan cenderung keras kepala. Di tahun-tahun awal pernikahan, ia selalu mengalah, selalu menenangkan ketika suaminya marah. Tapi setiap malam, ia menangis dalam diam. Ia tidak berani cerita ke orang tua, tidak pula ke sahabat. Ia takut dianggap lemah atau merepotkan. 5 tahun berjalan, ia tiba-tiba menggugat cerai. Sang suami kaget luar biasa. "Kita kan baik-baik saja," katanya. Tapi bagi Arum, luka yang dipendam bertahun-tahun itu sudah tak tertahan. Ia lelah berpura-pura, dan memilih keluar dari hubungan yang terasa hampa. Padahal dari luar, rumah tangga mereka terlihat harmonis. Inilah yang sering terjadi pada pasangan Senin Legi. Karena mereka terlalu bisa menyesuaikan diri, pasangan mereka jadi tidak sadar kalau sedang melukai. Padahal setiap kata kasar, setiap nada tinggi, setiap pengabaian kecil, semua direkam oleh hati mereka. Dan semakin sering mereka diam, semakin besar luka yang tumbuh di dalam. Orang Senin Legi juga sangat mudah merasa bersalah. Bahkan ketika bukan mereka yang salah, mereka bisa memikul beban itu sendirian. Jika pasangan mereka tidak peka, rumah tangga bisa menjadi tempat sunyi yang sepi dan penuh tekanan batin. Namun, bukan berarti mereka tidak cocok untuk pernikahan. Justru mereka adalah pasangan setia, pengayom yang luar biasa, dan peneduh saat badai datang. Tapi mereka butuh pasangan yang punya 3 hal utama. 1. Kepekaan emosional, bisa membaca bahasa tubuh mereka walau mereka tidak bicara. 2. Kesabaran, tidak memaksa mereka berubah cepat, tapi menemani proses mereka membuka diri. 3. Kelembutan dalam konflik, karena satu kalimat menyakitkan bisa menancap di hati mereka selama bertahun-tahun. Jika kamu menikahi Senin Legi dan ingin rumah tangga bertahan, jangan tunggu mereka bicara soal luka. Perhatikan bahasa diam mereka. Cari tahu makna dari tatapan kosong mereka. Dan yang paling penting, jangan jadikan sikap pasif mereka sebagai alasan untuk bersikap semaunya. Karena meskipun mereka tak banyak menuntut, bukan berarti mereka tidak butuh dicintai dengan cara yang mereka mengerti. Lewat kehadiran yang tulus, kata-kata yang lembut, dan perlakuan yang penuh rasa hormat. Orang Senin Legi bukan pembawa bencana. Tapi kalau kamu buta terhadap luka batin mereka, rumah tangga bisa jadi kuburan sunyi dari cinta yang perlahan mati. Weton tidak menentukan baik buruknya seseorang. Tapi dalam tradisi Jawa, ia menjadi alat untuk memahami karakter, aura, dan potensi hubungan antar manusia. Jika kamu menikah dengan salah satu weton di atas, bukan berarti kamu harus takut. Tapi kamu harus lebih sadar, lebih peka, dan lebih bijak dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Setiap weton bisa jadi bencana, tapi juga bisa jadi berkah, jika kita tahu caranya menghadapi dan menyeimbangkannya. Dan yang paling penting, rumah tangga bukan soal cocok-cocokan semata, tapi soal komitmen, komunikasi, dan kemampuan menerima satu sama lain, seutuhnya. Nah, sekarang giliran kamu. Apakah kamu pernah punya pasangan dengan salah satu weton ini? Atau kamu sendiri justru lahir di antara mereka? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat yang lain. Dan jangan lupa like, subscribe, serta bagikan video ini ke teman atau keluarga kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.